الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمقاصدنا مقاصدنا يا من بدنياه قد استقبل قد غره طول الأمل يا رب بالصبا بلغ مقاصدنا لا يعرف الله إلا الله فاعتقد ودين دينان إيمان وإشراك يا رب وما بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah.
Yang saya hormati Ketua Masjid Ar-Raudhah Bapak Haji Syakuri beserta pengurus, para sesepuh, para jamaah yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dikasih hujan. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma man awwala fil abin faqad hurrima. Barang siapa perlombaan dengan adanya daftar, maka diharamkan. Jadi 17-an daftar berapa duit, hukumnya haram. Hukumnya haram. Daftar warindu haram. Fakodis mani, maka dosanya dua. Yang pertama dosa bagi yang ngadain, Pak RT, Pak RW, panitia. Yang kedua dosanya dana orang, dananya dari orang, donatur. Dari donatur dipakai buat gituan, dosanya jadi double. Sesuatu pun permainan dengan ada pendaftaran uang, maka judi. Sama aja kita ngajak satu kampung main judi. Yang bahayanya dananya bukan dana pribadi, dana donatur. Dosanya dua. Padahal kemerdekaan itu dari santri-santri dulu. Saya baca sejarah bahwasanya Indonesia belum siap dijajah lagi merdeka. Santri kerjasama, maka terjadilah gerakan Kiai Hasyim Asy'ari. Yang bunuh-bunuh penjajah itu santri. Agama sekarang mulai dikotak-kotakin, 17-an agama-agama. Nggak boleh orang Islam yang berjasa kepada kemerdekaan. Yang kedua haram laki kayak perempuan, main bola pakai daster, haram. Rupain kayak laki-laki. La'anallahul mutasyabihati la'anallahu mutasyabihati binisa'i warrajuli wa aksi. Allah melaknat laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Haram. Kalau ngadain juga terserah, kampung kita mau dilaknat. Sekarang udah ngomong harus barberan aja, karena pemaksiatan banyak bikin status-status, kebaikan dimendemin. Lombanya kalau bisa jangan pakai mang digoyang-goyang, pakai tabuan-tabuan begitu. Apa susahnya sih tabuan pakai sholawat? Apa susahnya musiknya musik sholawat? Pakai balon, joget-joget perempuan sambil begini ya. Dananya dari mana? Itu masalahnya. Kalau sendiri silakan. Dananya donatur, dosanya double. Ini penting saya bilang begitu. Kenapa zaman sekarang udah kritis? Kalau nggak ada yang naik munkar, zaman sekarang merajalela pemaksiatan.
merajalela pemaksiatan. Diterima syukur, enggak terima alhamdulillah sudah nyampein. Asakitu anil haq bahwa sainul akhras, orang yang diam dalam kebenaran sama aja setan gagu. Saya dianggap setan gagu. Mending saya ngomong, berubah, takutlah kepada dana orang. Takut itu amanat, gunain buat yang bener, jangan gunain buat maksiat. Acara puncak kalau bisa jangan dangdut, nambah dosa. Kasihan ustadznya, syukuran, la ilaha illallah, la ilaha, mudah-mudahan berkah nih kita syukuran. Acara terakhirnya dangdut. Tuh, kalau bahasa kita ancur minang. Lah bayangin air yang bening ketimpa najis, airnya jadi najis tuh. Begitu. Ayo kita rubah dikit-dikit. Umur itu iman pendek, umur dikit. Tanggung jawabnya yang besar. Makanya imam berat. Imam bacaannya nggak bener, bacaannya bener tapi nggak warok. Kalau jamaah ditanggung sama imam. Jamaah nggak bener bacaannya, imam yang nanggung. Ini makmum bacaannya nggak bener, rukunya nggak bener, yang nanggung siapa? Imam. Makmum sah sholatnya, tapi imam belum tentu sah sholatnya. Berat jadi imam. Berapa banyak jamaah makin datang, yang nanggung satu orang, siapa? Imam. Imam itu keteriannya tinggi, bacaannya benar, sehari-harinya pakai tanda pendek, udah nggak bener. Apalagi kalau imamnya udah imam warok, bacaannya benar, imamnya masih senang makan di emper-emperan, udah nggak bener. Tuh. Jadi jangan kita nonjolin, wah saya begini, enggak, tapi kita tonjolin tanggung jawabnya berat. Tuh jadi imam. Baik imam sholat, apalagi imam berkeluarga. Gitu keterangannya tuh. Saya baca keterangannya, berat jadi imam. Imam yang nggak mandang, merasa nggak berat, ya udah suaranya dibagus-bagusin, merasa nggak berat. Tapi kalau merasa berat, waduh, semakin banyak jamaah, semakin si imam harus benar dalam kehidupan sehari-hari gitu. Peningkatan di dalam umur kita, semakin kita nambah umur, semakin kita koreksi diri, kuat-kuati dirinya, yaitu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu tentang nafkah suami istri, pembahasan halaman 59. Masih tentang bab nafkah. Kemarin pembagian, sekarang waktu. Kapan yang wajib si suami waktunya nafkahin istri? Wa amma zamanu, adapun waktunya. Fa'lam, ketahui olehmu, anna imadal qasami, bahwasanya pembagian waktu kepada istri al-lailu, yaitu malam. Jadi suami itu kewajibannya sama istri malam. Adapun siang suami nyari nafkah, nyari duit. Kalau istri paham ini keterangan, istri jangan pengen deket mulu sama suami siang hari. Dikit-dikit pengen lengket sama suami siang hari. Suami itu siang nyari nafkah, bukan deketin istri. Makanya kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, satu perkara yang paling buruk bagi manusia yaitu banyak tidur.
banyak tidur. Yudi'uz zaman, orang yang banyak tidur akan merendahkan waktu habis banyak dengan sebab banyak tidur. Wa yudi'ul la'ib, dan banyak main. Makanya umur kayak kita lebih, tinggalin satu main layangan, udah gede-gede. Kedua, mancing, tinggalin mancing tuh habis waktunya, rokok berapa bungkus itu, mancingnya bayar, empahnya aja 100.000 lebih itu, empahnya tuh, belum ngerokoknya. Sekarang lagi ada trik, ada ABG yang nemenin perempuan pakai kopi bang, iya. Nah ini namanya anak laki sama perempuan kan pura-pura gengsi, kasih 50.000, nggak mau kembalian, ambil aja kembaliannya. Pas sampai rumah puyeng dia, apaan, buat belanja besok, habis tinggalin. Faklu malah faidatan fi aslan, pekerjaan nggak manfaatnya sama sekali, tinggalin. Wa khususuha, dan terkhusus, paling khusus bagi seseorang yang nggak ada kerjaan, ini keterangannya, baik itu suami, baik itu bujangan, itu al masajid, ke masjid. Kita kalau ribut sama istri jangan kemana-mana. Dua kata ulama, kalau ribut sama istri tinggalin istri, jangan kita iniin. Dia ngomong kita jawabin, nggak bakalan dah, kagak bakalan kita menang, kalah pokoknya ngobrol sama istri mah. Tinggalnya kemana? Nih ngapain, beli minuman lah, jangan, ke masjid kata ulama tuh. Kalau kita ada masalah keluarga, kemana perginya? Ke masjid. Ke masjid dikunci lah, keder juga ya. Buka. Itu keterangannya gitu tuh. Ya udah di emperan masjid. Jadi kewajiban suami malam. Kalau istri paham, kalau istri paham siang hari, si istri jangan terlalu ini. Wah ini kewajiban suami nyari nafkah. Kalau nggak ngapa-ngapain, kemana? Masjid. Makanya zaman Nabi ada disebut ahlu sufah. Ahlu penduduk atau orang-orang, sufah itu pakai baju itu baju kulit domba. Di mana tinggalnya? Di masjid. Selanjutnya wan naharu tabi'ulah, sedangkan malam itu ngikutin. Li'anna Allah ta'ala, alasannya karena Allah ta'ala ja'alahu sakana, menjadikan malam itu sakana, untuk ketenangan. Wan nahara litaraddudi, sedangkan siang itu untuk bolak-balik. Fil masolihi, dalam kebaikan alias usaha. Wa hadza hukmu ghalibin nas, dan inilah hukum kebanyakan manusia. Coba kita lihat anak kita, orang lain dah, anak kita tidur mulu kerjaannya kayak kampret, malam melek, siang gedek nggak kita? Bangun cuma 2 dia ngomong, Pak jajan, Pak makan, gedek nggak? Tapi namanya orang tua dikasih nggak begitu. Terus amma may ya'malu lailan, adapun kalau suami kerjanya malam seperti sapam, dagang malam, kal harisi, seperti penjaga, bagaimana kalau suami kerjanya malam, nafkahin ke istrinya bagaimana? Faimadu kismihin naharu, maka dibalikin bagiannya, yaitu jadi siang. Walailu tabiun, malam ngikutin. Kalau kerja malam ya dirubah, nafkahin kepada istri, waktunya siang. Ini bab begini kan gak ada yang tahu nih. Makanya saya bilang sekali lagi,
Jangan punya bini sampai 2, dosanya gede. Dosanya ada hajat, ada darurat. Ini keterangannya nih, kalau punya istri 2. Hajat haram hukumnya si suami mendekati istri pertama, sedangkan itu bagian istri kedua. Kecuali darurat. Dalam fikih hajat itu di atas, darurat di bawah. Haram hukumnya. Umpama pembagian istri pertama Fatimah, dia hari Senin, istri kedua Aisyah hari Selasa. Tiba-tiba lakinya itu ke Fatimah hari Senin. Haram. Walaupun ada hajat. Walaupun ada hajat, keterangannya haram. Kecuali darurat. Kalau darurat boleh. Daruratnya apa? Daruratnya kata Imam Ghazali, kalau istri itu kelihatan sakaratul maut, itu sakit parah, baru boleh pindah pembagian. Tapi kalau sekedar cuman hajat, haram. Haram. Jatahnya harusnya hari Senin si Fatimah, diambil ke lakinya buat Siti Aisyah. Alasannya hajat, nggak bisa. Hajat itu lebih atas daripada darurat. Bayangin tuh, punya istri baginya tuh diatur tentang waktu. Kalau bukan darurat haram. Tuh keterangannya. Makanya fikih di sini menegaskan memang ada keterangan boleh nikah 1-2, tetapi hadis ayatnya nerusin kalau adil, tetapi tafsir yang lain nggak bakal adil. Pembagiannya ini ketat benar, sampai waktu pun buat istri 1, istri 2 diatur. Kalau bukan darurat, pindah ke istri pertama, padahal untuk istri kedua hukumnya haram. Otomatis suami bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Tuh, berat. Terus bagaimana kalau si suami musafir, kerjanya pergi mulu kemana-mana? Bagaimana nafkahin istrinya? Diatur tuh fikih mah. Wa imadu qasmil musafiri, adapun hitungan pembagian suami kalau kerjanya pergi, supir atau apa tuh pilot, pokoknya pergi gitu. Suaminya pergi mulu kerjanya, sedangkan dia punya istri. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya waktu nuzulihi laila kana au naharo kasiron kana au qalila. Waktu dia nafkahin ke istri, waktunya itu yaitu malam kana pas janjian ketemu. Tuh tetap bepergian seharian, ada waktu ketemu nafkahin istri, janjian. Ini dia bepergian lewatin rambutan, terminal rambut, ngomong sama istri, "Neng, saya lewatin rambutan nih, tungguin, temuin nafkah." Nggak bisa, istri saya 3 hari ya pergi, saya 3 hari pergi, nanti 4 hari baru pulang. Dosa. Berat nggak tuh? Lah berat. Berat. Oleh karena itu, iza arata haza, kalau kamu tahu ini, faman imaduhul qasama bilaili, apabila dia membaginya malam, yahrumu alaihi, maka haram bagi suami ayadkhula fi naubati wahidin ala ukhra, haram masuk kepada istri yang lain lailan karena ligori hajatin auli hajatin. Tuh baru saya bilangin, baik itu tanpa hajat, ada hajat, nggak boleh. Ya iyadatin wa goriha, seperti jenguk sakit atau lainnya. Tuh sampai sakit nggak boleh, karena bukan jatah dia, jatah istri yang kedua. Tuh sakitnya nggak boleh. Tuh alhamdulillahnya ada HP sekarang. Tuh keterangan fikih. Dan kata ulama, wa hadza huwa shahihu, ini pendapat yang sahih, pendapat yang kuat.
Wa naqala al-Muzani fil Mukhtasari an-Syafi'i, dan telah menukil Al-Imam Muzani di dalam kitab Al-Mukhtasar dari Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani adalah murid yang menukil daripada pendapat Imam Syafi'i. Ada Imam Hakim, ada Imam Muzani. Imam Muzani itu kitab diringkas dijabarin sama beliau. Sedangkan Imam Hakim nama kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak artinya nyusul. Al-Mustadrak itu setiap beliau karangan Imam Hakim itu pasti hadisnya itu fi syarti Syaikhaini, udah disaratin sama dua imam, yaitu Imam Bukhari, Muslim. Nama kitabnya Al-Mustadrak, artinya nyusul. Imam Muslim, Imam Bukhari punya kitab, tetapi kitabnya ini belum ada susulan. Maka Imam Hakim bikin kitab namanya susulan. Nama kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak artinya nyusul. Makanya hadis-hadis beliau itu Imam Hakim fi syarti Syaikhaini, begitu terakhir, disyaratkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari, Muslim. Tuh, ngaji bab hadis, pentingnya ngaji bab hadis. Jangan ngandelin Google, nggak nyambung. Ngandelin Google, ngandelin YouTube, TikTok, nggak nyambung. Kalau ngaji itu bersanad, harus punya guru. Gurunya pun jangan gado-gado. Gurunya jangan gado-gado kalau ngaji. Kalau ngaji alat aja dulu sampai bisa. Udah alat bisa, fikih bisa. Insya Allah tuh kitab berlanjut. Ngaji kitabnya terus bertahap. Makanya kalau udah ngaji ini kitab Iqna, kita ngaji. Di atas kitab ini kitab Iqna. Jadi walaupun ada hajat, tidak hajat, kalau bukan bagiannya nggak boleh. Al-Imam Muzani di dalam kitab Mukhtasarnya Mukhtarus Safi mengatakan, kata beliau nih, annahu yajuzu ayyaudaha laila fi naubati ghairiha. Boleh suami itu menjenguk si istri malam hari pada bukan tempatnya, punya istri yang lain, kata Imam Muzani. Nah, pentingnya ngaji bahsul masail gitu. Jadi jangan menelan mentah-mentah. Oh, kata Imam Muzani boleh, dinukil dari Imam Syafi'i. Wa muqtado kalami syaihi, inilah penghukuman pengarang kitab, yang ngarang kitab ini yaitu Imam Abu Suja. Tetapi waqala amatul ashabi, berkata keumuman sahabat Imam Syafi'i, dibantah sama sahabat Imam Syafi'i. Innal Muzani saha, Imam Muzani itu lupa. Kata ulama-ulama yang umum sahabat Imam Syafi'i. Nih gedenya adab gitu, sahabat, padahal bukan sahabat, muridnya Imam Syafi'i, cuman nyebutnya sahabat. Ini contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu walaupun dia guru, tapi Nabi nyebutnya sahabat. Ini kita murid baru 1-2 udah bilang murid saya itu. Inna Muzani saha, katanya. Sesungguhnya Imam Muzani lupa pinakli ani Syafi'i, di dalam menukilkan perkataan Imam Syafi'i. Lupa, katanya gitu. Lupanya di mana? Nih pentingnya penukilan atau tahrif. Wa inna ma qala Syafi'i fi yaumin ghairiha. Bahwasanya Imam Syafi'i berkata fi yaumin ghairiha. Kata yaum. Kata yaum. Naubatin. Tuh, tulisannya naubatin, tempat lain ditulis yaum. Bayangin tuh. Dulu Arab itu nggak ada titiknya. Yaumun begitu aja tuh, garis gitu, mim, titiknya di atas apa di bawah nggak ketahuan. Imam Muzani salah, dia nulisnya naubatun,
Padahal kata Imam Syafi'i yaumun, tuh kitab syarat dan tasrih. Makanya kitab ini kitab muktamad. Sedikit pun huruf-hurufnya itu diteliti, tuh diteliti. Coba buku, coba lihat buku terjemah. Yang terjemah ini banyak, yang terjemah ini dikit, tuh terjemah mah. Ini kitab sampai titiknya diteliti, dicek. Ya, segitu aja ya. Nambah ilmu kita, ini udah cukup. Nanti kita bahas bab nusyud, si istri durhaka sama suami. Bagaimana cara menyikapi suami kalau istri kita nusyud, atau sebaliknya suaminya yang durhaka sama istri. Nah, ini penting juga. Kemarin saya udah bilang, ini kita walaupun kita rajin sholat, rajin ngaji dan macam-macam, ingat ada bom waktu nanti di akhirat. Kalau istri kita, anak kita ternyata kita nggak ajarin dengan benar, di akhirat meledak dar. Kita lagi sholat, rajin ngaji, nggak taunya kita dituntut sama keluarga. Ingat-ingat, ada bom waktu, banyak-banyak mendidik keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.